Julius, saya Bismar Kembali. Saya Michael Salim. Nah, sekarang berarti boleh Oh iya, baik. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa dari Microskill ya, yang hari ini datang ke Wihara Mahasampati untuk mendapatkan data dalam menyelesaikan tugas mata kuliah agama. Saya dengan Biku Ciracayo. Saat ini saya bertugas di Wihara Mahasampati dan menjabat sebagai wakil kepala Wihara Mahasampati. Silakan pertanyaan dilanjutkan. Dari saya, menurut Bante, apa yang dimaksud dengan kerukunan umat beragama? Kerukunan umat beragama. Nah, karena pertanyaannya adalah menurut saya begitu ya. Menurut saya kerukunan antar umat beragama adalah satu pandangan, satu pemikiran, dan satu tindakan yang mengarah pada diperolehnya kedamaian hidup berdampingan antar agama yang berbeda. Nah, kerukunan umat beragama adalah satu hal yang keberadaannya membawa kebersamaan, membawa keakraban, membawa kedekatan, sekalipun umat yang berbeda atau agama yang berbeda bisa saling berdampingan. Ya, berbeda bukan berarti saling bermusuhan. Kita mungkin nggak bisa bersatu karena perbedaan, tetapi kita bisa berjalan berdampingan. Kita nggak bisa sama, tapi kita bisa jalan bersama-sama. Ya, nah kalian punya agama ini, saya punya agama ini, yang lain punya agama itu. Nah mungkin pandangan kita berbeda, ya, pemikiran kita juga berbeda, cara kita di dalam menjalankan aturan agama dan perintah agama juga mungkin berbeda. Memahami tentang kehidupan juga barangkali ada perbedaan, tetapi kita disatukan atas dasar kemanusiaan. Dalam hal kemanusiaan kita sama. Kamu butuh makan, saya juga butuh makan. Tubuhmu bisa sakit, saya juga bisa sakit. Kamu butuh bahagia, batinmu butuh bahagia, saya juga butuh bahagia. Ya, jadi meskipun berbeda-beda, kita memiliki satu akar yang sama, yaitu kita sama-sama manusia. Itu kalau mau secara umum. Nah, kalau di Indonesia, ya kamu berbeda secara keyakinan, kamu berbeda secara agama, kamu berbeda secara suku dan lain sebagainya, tapi kita disatukan atas dasar yang sama, yaitu kita sama-sama bangsa Indonesia. Kita juga sama-sama memiliki bahasa kesatuan, yaitu bahasa Indonesia. Gitu ya. Jadi kerukunan umat beragama menurut saya adalah satu pemikiran, satu pandangan yang bisa saling menghargai kebutuhan, bisa saling menghargai tindakan, bisa saling menghargai perbedaan dengan tanpa menjatuhkan, mendiskreditkan antara yang satu dengan yang lainnya. Begitu. Oke, terima kasih Bante. Ya. Nama saya Julio, sekarang saya akan menginterview Nathan. Menurut Nathan, apa sih yang dimaksud dengan kerukunan umat beragama menurut agama Buddha? Menurut agama Buddha, kerukunan umat beragama itu kita saling toleransi di mana kita menghargai budaya-budaya lain dan menghargai agama-agama lain tanpa merasa agama kita sendiri itu benar, walaupun kita mempunyai agama masing-masing dan kepercayaan masing-masing, tapi tetap berpegang teguh pada kebaikannya, dan juga kita tahu bahwasanya Tuhan kita itu adalah satu. Bagaimana sih konsep yang dapat diterapkan menurut ajaran Nathan? Konsep dalam ajaran Buddha yang pertama itu kita tetap mengasihi kehidupan, karena mungkin di beberapa agama Buddha itu terlahir beberapa aliran, dan salah satunya seperti saya aliran Maitreya, Buddha Maitreya. Jadi saya mengonsepkan itu kerukunan beragama dengan cara bervegetarian, tidak memakan makhluk hidup. Ada beberapa juga tidak makan bawang, tapi saya tipenya yang makan bawang gitu. Dan kemudian untuk mewujudkan toleransi itu kita
kita lebih banyak tahu akan agama-agama lain. Kemudian setelah kita tahu agama-agama lain, kita juga bisa lebih menghargai agama-agama tersebut. Bisa Nathan kasih salah satu contoh kerukunan umat beragama dan Salah satu contohnya adalah kalau misalnya kamu memang berteman dengan contoh seperti kita kan berbeda agama kan, jadi kita berteman walaupun tahu berbeda agama tetap menghormati orang yang berbeda agama, kita bisa saling rukun, saling berteman. Dan misalnya seperti teman kita sama Supri yang beragama Islam, dia juga ada sholat 5 waktu, jadi pada saat dia sholat ya kita kasih dia waktu dan tidak ribut. apa sih manfaat untuk membina kerukunan umat beragama? Manfaatnya salah satunya yang paling penting juga di negara Indonesia yang terkenal akan banyak budaya agama, itu supaya satu negara itu bisa dengan mudah rukun dan saling menghargai. Karena kalau misalnya satu negara masyarakatnya sendiri tidak rukun, negara itu sampai kapanpun tidak akan maju. Yes, mantap. Terakhir nih, bagaimana sih cara Nathan menjalankan kerukunan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari? Kehidupan sehari yang pertama tadi ada toleransi, yang kedua ada vegetarian, yang ketiga mungkin saya bisa tambahkan dengan cara karena saya berprofesi sebagai guru, jadi anak murid saya agamanya apapun saya tetap menghargai dan mungkin saya bisa mendapatkan ilmu baru dari agama-agama lain yang mungkin saya tidak dapat dari ajaran agama saya. Terima kasih atas penjelasan saya. Nama saya Julius, sekarang saya akan mewawancari Misri yang merupakan dosen dari Mikrosim. Menurut Miss, apa sih yang dimaksud dengan kerukunan umat beragama? Oke, kerukunan umat beragama itu ketika semua agama saling bertoleransi dan saling menghargai antara satu agama dengan agama lainnya. Miss, lalu bagaimana sih konsep yang dapat diterapkan untuk menurut ajaran Miss untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama? Oke, mungkin konsep yang bisa diterapkan ya seperti itu, kita menghargai dengan cara misalnya ketika dia berdoa itu berbeda, terus kita tidak menjelek-jelekan agama lain dan kita memberi peluang untuk mereka beribadah sesuai agama masing-masing. Bisakah Miss berikan contoh salah satu contoh kerukunan umat beragama? Oke, salah satu kerukunan umat beragama, contohnya misalnya kita bilang ketika perayaan Idul Fitri atau mungkin perayaan Idul Adha, itu umat Nasrani juga ikut berjaga di masjid supaya tidak ada kejadian yang tidak mengenakan. Kemudian bisa juga berbagi dari kurban kepada agama lain. Apa sih manfaat membina kerukunan umat beragama? Manfaatnya yang pastinya untuk menciptakan kedamaian antar umat beragama. Terakhir nih, bagaimana sih cara menjalankan kerukunan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya cara simpelnya adalah kita menghargai cara dia beribadah, cara dia berdoa, agar terciptalah kedamaian, kemudian terjadilah kerukunan antar umat beragama. Terima kasih untuk pertanyaan saya. Terima kasih, Mi. Nama saya Wisbio. Sekarang saya akan menginterview Ivana. Bisa perkenalkan diri, Bu? Perkenalkan, nama saya Ivana, agama Kristen Protestan. Ya. Mbak Ivana, apa sih yang dimaksud dengan kerukunan umat beragama? Dalam pandangan Kristen Protestan, kerukunan umat beragama adalah hidup bersama dengan saling menghargai dan mengasihi sesama tanpa memandang perbedaan keyakinan. Tuhan Yesus mengajarkan kasih kepada semua orang. Dalam Matius pasal 22 ayat 39 tertulis, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah dasar kuat untuk hidup rukun termasuk dengan umat agama lain. Oke. Lalu bagaimana konsep yang dapat diterapkan menurut agama Protestan untuk menciptakan kerukunan antara umat beragama? Konsepnya adalah kasih, toleransi, dan pelayanan. Umat Protestan diajarkan untuk menjadi terang dan garam dunia. Artinya hidup yang memberi dampak positif, membangun, dan membawa damai. Bisakah Ivana kasih salah satu contoh nyata kerukunan umat beragama? Ya, banyak gereja Protestan bekerja sama dengan masjid, pura, dan vihara untuk kegiatan sosial seperti bakti sosial, donor darah, dan bantuan bencana. Di beberapa daerah, ketika umat Kristen merayakan Natal atau Paskah, pemuda lintas agama ikut membantu menjaga keamanan. Apa sih manfaat membina kerukunan umat beragama? Kerukunan membawa damai dan mencerminkan kasih Kristus di tengah masyarakat. Dengan hidup rukun, kita menunjukkan iman yang aktif dan dalam tindakan kasih. Selain itu, kerukunan memperkuat persatuan bangsa, membangun konflik, dan menjadi kesaksian hidup bagi dunia. Terakhir nih, bagaimana sih cara menjalani kerukunan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari?
Mulai dari sikap sederhana, menghormati ibadah orang lain, tidak memasangkan keyakinan, berdialog dengan hati terbuka dan membantu tanpa membeda-bedakan. Dalam Roma pasal 12 ayat 18 juga dikatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Inilah dasar hidup rukun menurut iman Kristen. Terima kasih Pak Niko. Ya. Malam Pak Niko. Malam Pak Niko. Ya. Oke, suaranya kedengaran ya? Ya. Kedengaran Pak. Pak. Oke. Ini perkenalan dulu ya Pak ya. Boleh. Iya. Ini nama saya Vincent Mercurio Pak. Oke. Ya. Nama saya Luis Limlius Pak. Baik, Nama Luis. saya Michael Salim Pak. Oh, oke, Michael. Kalian kuliahnya di mana? Di Universitas Microskill Pak. Oh, microskill. Oke. Iya. Oke Pak. Iya. Mau nanya soal apa? Silakan Vincent mulai dulu. Ini Pak, yang pertama nih mau tanya pandangan Bapak apa yang dimaksud dengan kerukunan umat beragama? Oh, oke. Pandangan saya, ya, kerukunan beragama sebenarnya adalah satu hal yang sangat penting ya, kalau kita kembali kepada Pancasila. Ya, jadi dengan kata lain bahwa sebenarnya Pancasila itu telah merupakan dasar mengikat ya bangsa ini yang terdiri dari berbagai agama dan ras. Ya, sehingga Pancasila itu menjadi dasar yang mengikat kita menjadi satu, sehingga ketika kita hidup bersama, berdampingan, ya maka sebenarnya itu akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa ya bagi kita. Jadi kerukunan beragama itu adalah hal yang sangat penting ya, yang harus ada di dalam hidup setiap umat beragama di Indonesia. Ya, jadi kalau tanya pandangan saya melihat bahwa ini adalah hal yang penting sekali dan dibutuhkan, dan harus terus dipupuk, harus terus dibangun dan ditanamkan dalam diri setiap orang yang beragama di Indonesia ini. Iya, Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Yang pertanyaan kedua bisa Pak, bagaimana konsep yang dapat diterapkan menurut Bapak? Maksudnya konsep kerukunan beragama atau apa? Ya, kerukunan antar umat agama. Konsepnya sederhana ya. Konsepnya menurut saya yaitu kita saling menghormati, menghargai agama orang lain, ya. Jadi kita saling menerima, ya, dan saling support lah, ya. Jadi itu menurut saya konsep yang sederhana ya. Kita saling menerima, saling menghargai, ya, agama yang lain. Terima kasih Pak. Sekarang giliran saya ya Pak. Boleh, Luis. Bisakah Bapak kasih salah satu contoh kerukunan umat beragama Pak? Oke. Salah satu contohnya seperti ya kayak gini. Gereja kita itu setiap Lebaran kita selalu mengadakan ya maksudnya pekerjaan sosial, seperti kita membagi sembako kepada mereka. Lalu kalau Imlek ya kita mengunjungi panti-panti jompo ya agama Buddha, kita bagikan makanan, beras, angpau ke ya mereka yang ya merayakan Imlek gitu. Nah, itu yang sering kami lakukan. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke Pak, sekarang giliran saya. Menurut Bapak apa manfaat membina kerukunan umat beragama? Manfaatnya banyak sekali dan besar sekali ya. Kenapa? Karena manfaatnya bisa mengikat bangsa kita menjadi kuat. Ya, lalu ya ini bisa membuat kehidupan masyarakat kita menjadi kondusif. Ya, bisa ya bayangkan bisa saling ya dekat akrab satu sama lain ya tanpa ada rasa bermusuhan, tanpa ada rasa ya unsecure gitu, tidak ada rasa aman gitu loh. Jadi sebenarnya manfaatnya besar sekali kalau kita bisa hidup dalam kerukunan beragama, itu benar-benar luar biasa ya. Ya kita benar-benar bangsa kita menjadi kuat, masyarakat kita jadi kuat. Kenapa? Karena setiap agama berbaur jadi satu, melakukan segala sesuatu bersama-sama. Ya contohnya hari raya
ya agama ini, semua support, semua ya bersuka cita bersama, ya, dan itu akan indah sekali, ya, manfaatnya besar. Oke, masih Pak. Bolehkah saya bertanya lagi Pak untuk pertanyaan terakhir? Boleh. Oke, menurut Bapak bagaimana cara kita menjalankan kerukunan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari? Menjalankannya seperti yang tadi saya bilang, yaitu kita bisa menerima kehadiran agama lain. Ya, kita bisa menerima kehadiran, keberadaan umat agama lain di tengah-tengah kehidupan kita, baik secara sosial ya maupun lainnya, khususnya sosial ya. Jadi dengan cara menerima dan tidak anti. Ya. Oke, baik Mas. Makasih ya, Terima Pak. kasih. Ya, itu aja wawancara dari kami, Pak. Kasih. Baik. Maaf Oke. sudah mengganggu, Pak. Yuk, nggak apa-apa. Iya Pak. Salam, Pak. Oke.